Selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Faulta Juni dan pagi hari ini ya saya ditemani oleh Coach Joanna. Ya, hari ini topik kita adalah apa yang harus Anda lakukan setelah memiliki akun Instagram. Nah, ya, sebelumnya sebenarnya Coach Joanna udah pernah menggunakan Instagram atau baru nih? Karena mungkin bisa cerita Mulai kan? dulu teman-teman Iya, semua. oke. Ya, selamat pagi untuk Fong dan juga teman-teman semuanya. Jadi, oke, tentang pertanyaannya di Fong itu saya sebelumnya belum pernah punya Instagram sama sekali. Jadi saya apa istilahnya belum pernah menggunakan Instagram. Jadi nggak tahu, kan nggak kurang suka sosmed ya saat itu ya. Jadi saya nggak pernah tahu sama sekali tentang Instagram. Oh, terus kenapa? Terus sekarang tuh aktif banget nih ya di Instagram, ada live juga, ya ada sharing konten-konten juga. Nah, itu apa sebabnya? Oh iya, jadi ini semua gara-gara pandemik ya. Jadi karena pandemik akhirnya saya mau nggak mau seperti dalam tanda kutip dipaksa untuk transformasi digital ya. Jadi kan kita harus menyesuaikan adaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi karena pandemik ini yang tadinya saya ini guru privat ke rumah murid, kan saya nggak bisa lagi ke rumah murid ya. Jadi saya harus stay at home. Saya sempat bingung sih apa yang harus dilakukan gitu kan. Apalagi saat itu saya kurang suka sosial media. Jadi awal mula itu saya membuka Instagram. Saya sebenarnya itu ada dibuatin sama teman saya, tapi nggak aktif gitu kan. Jadi saya waktu itu buka pertama kali Instagram saya, tapi masih kosong karena kan memang nggak pernah ya dibuka ya. Jadi profilnya kosong gitu. Jadi cuman ini aja dibuatin akun gitu aja. Jadi sejak pandemik itu saya mulai menggunakan Instagram gitu. Oke. Nah, Ya, jadi sekarang ini ya kan sangat aktif ya. Mungkin di sini juga ada teman-teman ya. yang mungkin belum pernah aktif di sosial media, khususnya di Instagram. Nah, kalau mereka sudah memiliki akun Instagram, nah mereka ingin memanfaatkan platform Instagram untuk mengembangkan mungkin personal branding mereka ya atau ingin mencari relasi yang baru. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Oke, untuk awal ya, dalam artian ini kan apa yang harus Anda lakukan setelah memiliki akun Instagram? Untuk awalnya bagaimana ya? Jadi pengalaman saya hubungkan dengan pengalaman saya, awalnya itu foto profil itu harus ada ya. Jadi itu harus berupa wajah kita. Jadi 70% wajah kita dan kelihatan pundak dan juga harus senyum. Jadi nggak bisa kalau misalkan kan ada orang ya, kan sekarang kita bisa lihat ya di sosial media, kadang-kadang orang itu memasang fotonya itu bukan wajahnya ya, tapi mungkin wajah ini apa pemandangan atau mungkin makanan atau mungkin binatang peliharaan. Nah, itu kurang benar. Jadi yang benar seharusnya profil itu supaya orang bisa mengenal kita menggunakan foto kita. Dan bukan cuma sekedar foto ya, tapi harus kelihatan wajah 70%, terus kelihatan apa pundaknya sama senyum supaya kan menarik seperti itu. Itu yang pertama, foto profil. Terus setelah itu kita harus juga menggunakan username. Username yang singkat, yang mudah diingat. Username untuk Instagram ya, kan ada ya username-nya ya. Jadi tidak terlalu panjang. Setelah itu kita juga harus memperhatikan bio. Di dalam bio itu tadinya saya nggak tahu apa itu bio gitu kan. Jadi di bio itu ada profesi kita. Jadi profesinya apa gitu kan? Apakah sebagai guru, apakah sebagai coach gitu kan? Jadi harus jelas supaya orang begitu melihat bio kita tahu, oh profesi orang ini seperti ini gitu kan. Selain profesi juga juga jangan lupa menulis apa yang bisa kita bantu ke audiens. Selain itu bio kita juga ada istilahnya ada link ya, link supaya untuk call to action yang jelas dan kuat. Dan juga ini, apa istilahnya ada keunikan. Keunikan kita itu apa dibandingkan dengan kompetitor. Jadi jangan lupa yang seri A itu ada link yang bisa langsung masuk ke kita. Jadi kita supaya tahu gitu ya. Itu bio. Terus setelah itu selain bio juga oh ya, untuk Instagram kita harus mulai membuat konten ya untuk masuk di dalamnya. Itu tadi kan
di awal ya. Jadi konten itu ada 3. Konten itu ada 3 E. Jadi edukasi, entertain, sama empower. Jadi ada 3 hal untuk bisa membuat konten. Setelah itu juga apa istilahnya, Instagram itu kita akunnya harus dirubah menjadi akun bisnis ya. Jadi bukan yang personal. Karena menurut saya sosial media ini kan wadah di mana kita itu bersosialisasi dengan orang lain ya, dalam artian interaksi, bisa mengenal orang lewat sosial media ini. Jadi dirubah menjadi bisnis ya akunnya ya. Terus setelah itu juga di Instagram ini juga ada IG Story. Jadi tujuannya di sini kan bukan untuk jualan ya, tapi bersosialisasi, berinteraksi dengan orang ya. Kalau misalkan mau ada orang-orang kan banyak yang mau menjual, jangan ditaruh di feed. Feed itu yang di bawah tadi itu ya, membuat konten. Tapi di IG Story itu yang di atas. Di atas itu hanya berlaku 24 jam. Jadi kalau misalkan mau promosi produk kita atau jasa kita bisa di IG Story. Terus setelah itu, juga ada IG Live ya. Kalau sekarang di sini kan Facebook ya, Facebook Live ya. Jadi sekarang juga banyak sekali apa istilahnya, dengan kita live seperti ini kan bisa interaksi juga, orang yang langsung bisa lihat live-nya ataupun rekaman gitu. Terus satu lagi yang saya tahu, fitur terbaru dari Instagram itu Reels ya. Sekarang booming sekali Reels, jadi bisa menjangkau orang banyak sekali, bisa sampai ribuan. Itu yang saya tahu tentang Instagram ya, banyak hal. Jadi saya yang tadinya nggak tahu sama sekali Instagram, pelan-pelan mulai dari tadinya saya nggak ada foto profile, kosong gitu kan. Saya mengisinya, terus pelan-pelan mempelajari, terus konten, IG Story, terus sampai akhirnya Reels, dari awal sampai akhir, seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang misalnya baru mulai memiliki akun Instagram ya, pastikan Anda perhatikan foto ya, karena tujuannya apa dulu nih ya. Kalau misalnya tujuannya hanya untuk sharing ke personal, ke keluarga ya nggak masalah juga ya. Tapi kalau misalnya Anda punya akun ingin Anda optimalkan ya untuk pemasaran digital ya, atau untuk mengembangkan bisnis atau profesi Anda ya, meningkatkan personal branding. Nah, ini perlu ada strategi-strategi ya. Jadi yang pertama adalah strategi memasang foto. Jadi pastikan fotonya itu terlihat jelas gitu ya, supaya orang bisa mengenal Anda ya. Itu adalah pertama, karena sosial media ini kan untuk berinteraksi dan bersosialisasi ya. Jadi kalau kelihatan wajahnya kan lebih enak nih, orang bisa melihat ini kira-kira apakah orang yang ingin saya follow gitu ya, yang saya ingin ajak kenalan, contohnya seperti itu. Lalu optimalkan tadi ya username ya, username. Jadi kita juga boleh ya menggunakan nama yang mudah diingat ya. Kalau misalnya namanya kita pakai angka, nah nanti orang susah manggilnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan, susah ya. Kalau pakai nama mudah. Tentu saja kalau kita bisa mengoptimalkan bio ya, tadi kan Joanna bilang tentang bio. Jadi bio itu sebenarnya kita menceritakan sedikit profil tentang diri kita ya, singkat aja, supaya orang-orang yang baru itu bisa mengenal kita, apa yang sedang kita kerjakan atau gerakan apa yang sedang kita lakukan gitu ya. Jadi itu juga penting. Nah kemudian teman-teman juga harus, tadi pesannya adalah harus membuat konten ya. Jadi harus posting konten dan juga kita juga bisa manfaatkan IG Story ya untuk kita menjual produk atau jasa kita. Jadi kalau untuk di bagian feed kita lebih ke memberikan sharing ya, apakah itu mengedukasi atau mengentertain ya, atau memberikan empowerment. Nah kemudian tadi juga pesannya adalah ada fitur terbaru Reels ya, IG Reels ini juga sangat menarik. Jadi ini luar biasa ya, dari nggak ngerti terus akhirnya sekarang sudah tahu cara-caranya ya. Dan juga sebenarnya kenapa yang membuat Joanna ini seorang mom business coach, kenapa Joanna ingin membantu lebih banyak orang yang saat ini ya, untuk bisa memanfaatkan social media untuk membangun ekonomi keluarga ya. Jadi mungkin bisa share sedikit gerakan yang sedang Joanna lakukan saat ini. Iya, karena saat ini kan pandemik ya. Jadi banyak orang yang terkena dampaknya juga termasuk saya ya. Dalam artian saya tahu karena saya kan salah satu
yang kena dampak dari pandemi ini. Jadi saya terpanggil untuk membantu moms. Moms di sini adalah Mind of Millionaires, untuk membantu mereka yang merasa kurang penghasilannya supaya bisa, dalam artian ini saya ada gitu kan informasi yang dibutuhkan gitu. Jadi bisnis internet. Jadi untuk ya ingin tahu, jadi bisa hubungin gitu. Jadi terpanggil karena pandemik ini ya, karena kan banyak sekali orang-orang yang punya masalah keuangan, salah satunya kan saya. Jadi saya terpanggil untuk membantu mereka supaya sama-sama bangkit gitu kan, dalam artian di pandemik ini jangan cuma sekedar apa istilahnya berdiam diri atau mungkin menunggu, kan kita nggak pernah tahu ya sampai kapan pandemi ini gitu. Juga istilah yang kemarin saya sempat dengar dari Fong ya di Facebook Live, kan saya beberapa hari ini mengikuti ya, dalam artian jangan sampai pandemi ini mengerutkan jiwa kita gitu kan. Jadi istilah itu saya masih ingat. Jangan sampai pandemi ini mengerutkan jiwa kita, dalam artian ayo kita semangat, dalam artian kalau sendirian memang merasa apa ya, dalam artian kurang ya. Tapi kalau kita bersama kita pasti bisa. Gitu. Ya, ya. Gitu. Jangan sampai pandemi ini mengerutkan jiwa kita ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya Anda masih WFH ya, masih di rumah saja, manfaatkanlah momen ini untuk membangun impian-impian Anda. Jangan sampai pandemi ini menghentikan langkah-langkah Anda nih ya. Jadi kita tetap harus mencoba untuk memikirkan langkah-langkah ke depan tuh seharusnya gimana. Salah satunya kita bisa mengoptimasi sosial media kita ya. Dan hari ini luar biasa sekali sudah di-sharing ya langkah-langkah apa yang Anda harus lakukan ketika Anda memiliki akun Instagram ya. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Facebook, kalau Anda ingin mengoptimasi akun Facebook Anda, tentu saja Anda juga sama ya sebenarnya ya. Anda juga harus memperbaiki foto, profil ya. Jadi sebenarnya ini tidak hanya untuk di Instagram, namun sebenarnya strategi ini adalah untuk di semua sosial media ya. Terima kasih untuk sharingnya pagi hari ini ya. Joanna yang saat ini sudah banyak membantu banyak orang untuk bisa mengalami perubahan ya. Mudah-mudahan semakin baik lagi untuk kita semua ya. Tetap semangat, tetap upgrade skill, dan tadi pesannya adalah jangan sampai pandemi ini mengerutkan jiwa ya. Jadi kita harus cari cara bagaimana kita bisa lebih baik lagi ya, dan juga tentu saja kita bisa mengalami terobosan. Terima kasih untuk sharingnya. Kita ketemu lagi di sesi sharing yang selanjutnya. Sampai jumpa. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu dan ingin dibantu, nanti juga tadi ya bisa DM di Joanna, atau bisa tanyakan kepada saya ya, atau Anda bisa leave komen di sharing kami hari ini ya. Oke, sampai jumpa dan salam sukses selalu. Ya, baik.